Halo pemirsa, apa kabar Anda? Kita kembali di program Shift Talk bersama dengan saya, Camar Haenda. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait kondisi ekonomi global dan nasional pada saat ini, serta seperti apa tantangan dan juga strategi yang dilakukan industri perbankan untuk membuat pertumbuhan dan profitabilitas di setiap tahunnya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, langsung saja kita akan membahasnya dengan CEO Citibank Indonesia, Bathara Sianturi. Halo Sif, apa kabar? Selamat siang. Luar biasa. Selamat datang di Shift Talk. Terima kasih. To be honest, ini sedikit nervous karena Anda begitu luar biasa. Anda menjadi salah satu bangkit Indonesia pertama yang ada di jajaran direksi perbankan di skala internasional begitu. Lantas, apa perasaan Anda? Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri saat ini? Saya rasa kalau umpamanya saya diberikan kesempatan untuk menjadi international banker, ya harapan saya makin banyak lagi ya putra-putri Indonesia bisa menjadi international bankers ya, sehingga bisa mengkontribusikan kepada Indonesia ya, jadi to bring the international color kepada Indonesia, bagaimana kita bisa melihat ekonomi ataupun trade investment dari sudut pandang global banking. Oke, ini kan kita bisa dibilang sedang berangkat dari after pandemi COVID-19. Tentunya perekonomian menjadi salah satu aspek yang sangat terdampak begitu. Betul. Nah, lantas bisa Anda sampaikan sejauh ini bagaimana update bisnis di Citibank Indonesia, utamanya untuk di semester 1 di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun ini, dan mungkin proyeksi sampai dengan nanti akhir tahun. Baik, ya, kita melihat bahwa perkembangan daripada sektor perbankan di Indonesia cukup baik. Ya. Kita sudah melalui pemilihan presiden, ya, dan we look forward to finish the rest of the year. Dan sektor perbankan cukup solid, baik itu likuiditas maupun the well capitalized, maupun juga portfolio quality in terms of credit, NPL, gross ataupun net. Citi Indonesia di kuartal pertama membukukan net profit growth 17%, ya. Jadi laba bersih year on year 17%, dan kita juga melihat bahwa return on equity dan return on aset kita juga cukup baik, dan juga liquidity umpamanya untuk liquidity coverage ratio sekitar 275%. So dan juga card sekitar hampir 40%. Jadi kita melihat dari profitability, liquidity, dan juga capitalization, we delivered a very strong kuartal pertama. Dan kemudian yang beberapa awards yang kami terima, kami menerima dari Finance Asia as the best international bank in Indonesia. Oh, that's cool. Dan juga minggu lalu the best international bank in Indonesia dari Asia Money, dan juga beberapa award dari The Asset sebagai the best corporate bank, the best digital bank. So net-net kita hampir sekarang menyelesaikan semester 1. We feel good about it in terms of profitability, in terms of returns, liquidity, portfolio quality, dan getting prestigious award as the best international bank in Indonesia. Oke, kalau kita melihat secara keseluruhan baik perekonomian di Indonesia secara nasional ataupun juga internasional, bagaimana sebenarnya situasi yang terjadi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta resiko dan peluang utama bagi sejumlah investor di tahun 2024 ini seperti apa? Baik, kita lihat kemarin juga sudah dipaparkan ya oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, tentang resiliency, ya, that Indonesia is very resilient. Dan Indonesia tidak bisa disamakan sebagai just one of the emerging market countries gitu. Jadi kalau kita melihat dari pemaparan daripada Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa in terms of inflation, we are much better daripada our peers in the emerging market. In terms of GDP growth, pertumbuhan ekonomi, we are much better, posting about 5%, ya, daripada some of the emerging market peer countries, you know. Dan juga kita melihat juga in terms of inflation dan juga in terms of growth and the resilience of the banking sector. Jadi kita cukup optimis about the resiliency of Indonesia, dan juga kita melihat juga pemaparan bahwa nanti dari APBN 2024 ke 2025 itu will be a smooth transition dari the existing government
kepada the new government begitu. Oke, artinya apakah Indonesia sebetulnya cukup stabil untuk menghadapi hantaman pandemi COVID-19? Karena banyak sekali yang mungkin masyarakat awam membandingkan kita dengan Singapura. Padahal mungkin itu sesuatu yang tidak apple to apple kalau misalnya kita lihat dari berbagai aspek gitu. Ya, kita melihat bahwa Indonesia itu kan adalah salah satu dari G20 countries. Singapore is not a G20 country, ya. Oh, Tapi yeah. Singapore is a hub country, banyak di situ regional treasury centers, ya. So it's a different dynamics, ya. Sementara Indonesia as one of the G20 countries has a lot of opportunities. Seperti saya katakan tadi, GDP is very resilient, inflation under control, bahkan nilai tukar kita ya seperti dipaparkan kemarin juga, we are mungkin depreciating but not depreciating as much as the other emerging market countries gitu. Jadi by being a member of the G20, one of the big 20 economies in the world, we feel good about it. Kita melihat juga bahwa investment juga mulai masuk ya, umpamanya di Citi ya, we are big in multinational business. Ya, our investment dari Asian multinationals tahun lalu sekitar 20% up. Kemudian dari investment dari European multinationals 20% up. Dan juga investment dari American multinationals sekitar 13% up. So it shows that multinationals baik dari Asia maupun dari Eropa maupun dari Amerika, they have confidence in investment into Indonesia as proven by the confidence of our multinational clients investing or adding their investment into Indonesia. Oke, artinya we should be proud sebetulnya Indonesia adalah negara yang bisa diperhitungkan begitu ya, karena masuk dalam G20 dan juga seperti yang Anda sebutkan tadi. Lantas dalam menghadapi tantangan-tantangan di saat ini, apa kira-kira hal-hal ataupun juga strategi yang dipersiapkan oleh Citibank Indonesia untuk bisa meningkatkan profit? Ya, jadi Citi Indonesia tahun 2024 ini beroperasi 100% as an institutional bank. Sehingga kami berfokus kepada beberapa bisnis, investment banking, corporate banking, commercial banking, transaction banking, markets, and custody. Jadi ada 6 bisnis. Dan kita melayani segmen dari, apakah itu segmen dari financial institution, local corporates, multinational, atau public sector and governments gitu ya. Jadi by focusing on the institutional bank, dan tadi saya juga merefer tentang performance daripada kuartal pertama ya, yang dimana laba bersih naik sekitar 17% year on year, membuktikan bahwa strategi Citi untuk berfokus pada institutional bank has paid out dan juga sudah terbukti gitu ya. Dan we feel good untuk for the rest of the year, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan trade and investment into Indonesia dan juga bagi Indonesian company, local corporates yang ingin berekspansi keluar, where gimana Citi sebagai bank global yang ada di 180 negara, 180 negara. bisa membantu Indonesian champions atau Indonesian local corporates yang ingin berinvestasi ke Asia atau ke Afrika atau ke Europe ataupun ke North America atau Latin America begitu. Oke, apa saja tren utama yang Sif lihat dalam industri jasa keuangan di Indonesia saat ini? Kita melihat bahwa the uniqueness of the Indonesian banking sector is it's very robust and resilient. Sehingga kita sudah learning from the past. So the banking sector is well capitalized ya, against any shocks in the market. Liquidity juga very ample. Portfolio kualitas juga terjaga. Sehingga dengan our learnings from the past, the banking sector is becoming more robust and more resilient, sehingga kita bisa berfokus kepada market deepening dan juga innovation. Bagaimana we serve all segments of the banking sector, baik itu segmen retail, commercial ataupun corporate banking. Oke, dalam korporasi tentunya akan selalu ada target yang ingin dicapai. Nah, dari Citibank Indonesia kira-kira target apa yang ingin dicapai di sepanjang tahun 2024 ini dan apa hal yang menjadi fokus untuk bisa mencapai target tersebut? Ya, one thing yang differentiate Citi dibandingkan dengan bank-bank yang lain karena kami adalah bank global. Yeah. We are not a regional bank, we are not a local bank, we are in 180 negara ya. Jadi
our strength is in our network of 180 negara. How we can connect Indonesia to the world and vice versa, the world into Indonesia. Ya. Jadi our focus and our jewel business at Citi is our transaction banking. Oke. Jadi transaction banking business di Citi secara global ya itu beroperasi di 180 negara dan every day sekitar 5 triliun dolar ya flow through the network of Citi. 5 triliun dolar itu adalah PDB-nya Jerman. Ya, just imagine every day GDP atau PDB-nya Jerman itu flowing through the Citi network. That's how big we facilitate global trade, global investment, and global transaction throughout our network dari 180 negara. Ya. Dan itu beroperasi 24/7, 24 hours, no weekend, no holidays. Karena begitu Asia Open, kemudian dari Asia tutup, kemudian London Open, London tutup, kemudian US Open, dan kemudian balik lagi. Okay. So this is the thing that we champion and we want to do solutioning and connect Indonesia to the world and connect the world into Indonesia through our transaction banking business, which is the jewel of our business yang sudah dipaparkan minggu lalu di Investors Day di New York, di headquarter daripada Citi. Oke, baik. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan pemerintah untuk bisa mendukung perekonomian Indonesia ini menjadi lebih maju lagi? Atau apa andil pemerintah yang mungkin bisa kita lakukan kerjasama begitu untuk bisa mendukung pencapaian tersebut? Ya, baik. Kita melihat ada dua types of investors. Ya, ada investors yang biasanya portfolio saja. Ya, mereka invest on bonds dan equity. Ya. Of course, untuk bond investor, they want to know about the fiscal policy of Indonesia. Ya, karena mereka investing in bonds. Ya. Kalau umpamanya investor on equity saham, they want to know sector specific, saham-saham sektor mana nih yang akan mereka investasi. Kalau itu terus terjaga dengan oleh pemerintah dan oleh pelaku pasar, itu juga akan continue to attract ya, sehingga yang namanya volatility daripada portfolio flows itu tidak akan terlalu besar. Yang kedua adalah strategic investor yang invest in real sector ya. Kita melihat ya, beberapa players mau namanya BYD atau Hyundai ataupun kemarin juga ada pengumuman dari Microsoft ingin invest juga. Jadi all those multinationals, baik itu American multinationals, European multinationals, Asian multinationals, they want to ensure that when they invest, Indonesia is more attractive daripada di other countries. Kan sering dikatakan tentang ada namanya China plus one, ya China plus one strategy, di mana ada investment in China, tapi ada alternatif ke China ini mana? The plus one is very very competitive karena plus one-nya ini negara mana? Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand. So we have to be very competitive against our peers to ensure that we attract investment and we become the final destination of investment dari China plus one strategy tersebut. Oke, it makes me realize dan membuat punya pandangan lain terhadap diri saya tentang negara ini. Tapi kita akan jeda sejenak, kita akan nanti berbincang bagaimana Anda melihat Indonesia saat ini dan tentunya kita akan lihat bersama nanti Anda bisa bercerita bagaimana perjalanan Anda dari tahun 1988 berkarir sebagai MT Citigroup Indonesia. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Everything takes process. Ya, jadi kita harus menjalani proses itu. But the key is you have to enjoy along the way. Pemirsa, kita kembali di program Shift Talk, masih bersama dengan saya Chamar Hainda dan juga CEO Citibank. Kita tadi sudah berbincang bersama dengan Chief Bathara Sianturi mengenai bagaimana perekonomian di Indonesia utamanya pasca pandemi COVID-19 dan apa-apa saja sebetulnya yang bisa diolah dan ternyata negara kita kalau kita lihat dari berbagai perspektif begitu luar biasa ya dan lebih atraktif dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Betul. Begitu ya Pak Bathara. Pak Bathara, ini Anda menjadi putra bangsa yang duduk di kursi Bank Global serta menduduki posisi strategis menangani mortgage ya. Ini seperti pinjaman dengan agunan begitu ya, mortgage.
awal karir Anda pada tahun 1988 itu seperti apa? Ya, jadi saya itu sampai SMA di Indonesia, gitu ya. Saya di SMP dan SMA Kanisius, gitu ya. Kemudian 9 tahun saya ke Amerika. Saya mempunyai 2 gelar S1, Chemical Engineering dan Polymer Science. Kemudian saya Double degree. mengambil master saya di Chemical Engineering. Dan kemudian mendapatkan lagi gelar MBA ya, in Finance. Dan tahun 88 saya join Citi di Indonesia, di Jakarta sampai sekarang. Jadi saya sudah 36 tahun di Citi, tetapi tidak hanya di Citi Indonesia karena saya diberikan kesempatan untuk bekerja di Citi Australia, ya, di Sydney, kemudian di Citi Hungary, di Budapest, dan kemudian di Citi Philippines, di Manila. Oke. Jadi, artinya total Anda punya 4 gelar kesarjanaan ya, betul. sampai dengan saat ini. Ya, 2 S1 dan 2 S2. Oh, luar biasa. Dari berbagai hal yang sudah Anda sampaikan, apakah pernah terpikirkan sebelumnya untuk bisa menjadi bankir dalam skala internasional sebelumnya saat di bangku sekolah? Nggak pernah saya pikirkan ya sebetulnya karena saya 9 tahun di Amerika itu ambil 4 gelar tersebut. 7 tahun pertama sebetulnya hanya kimia teknik gitu ya. Kemudian ya tahun ke-7 itu saya banting setir menjadi MBA gitu untuk ambil MBA. Ya, sehingga ternyata gelar yang terakhir itu yang membuat saya itu tertarik kepada perbankan gitu. Oke. Jadi it was never planned. Ya. So you never dream about your career now, tapi berjalan begitu aja. Ya, let it flow. Dan kemudian mungkin kadang-kadang beberapa orang itu mengerti panggilannya lebih telat gitu ya. Ada orang yang sudah mengerti, saya terpanggil menjadi dokter, saya terpanggil jadi insinyur, tapi mungkin orang seperti saya itu ya agak telat mikirnya gitu ya. Oke. Sehingga 7 tahun jadi insinyur, baru tahun ke-8 dan 9 ambil MBA gitu. Oke, ini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa saya sedikit nervous bertemu dengan Anda. Kita tadi sempat berbincang bahkan anak Anda seumuran saya. Jadi mungkin saya ada di level Gen Z begitu yang melihat orang-orang sukses itu salah satu yang menjadi pertanyaan penting adalah filosofi apa yang dipegang teguh oleh orang-orang sukses seperti Anda dalam menjalani hidup. Mungkin untuk karena kita udah ada Gen X, kemudian milenial, sekarang Gen Z. Saya kan udah 36 tahun di Citi ya. Yeah. So I think the big principle is for everything big or everything big in life takes time. Ya. Jadi semuanya butuh proses, ya? perlu proses, perlu waktu ya. Kalau umpamanya ada bayi kan harus menunggu 9 bulan ya. Jadi takes time untuk dilahirkan gitu ya. Atau umpamanya kalau mau menjadi seorang managing director di sebuah bank, dia kan mesti mulai dari management trainee, kemudian ke assistant manager, baru ke manager, baru ke assistant vice president, baru ke vice president, senior vice president, director dan managing director. Nggak bisa dari management trainee langsung menjadi managing director. Mungkin itu gitu. menjadi salah satu poin yang saya sebagai Gen Z perlu pelajari karena biasanya kita pinginnya instan, serba cepat, tapi mungkin kelebihan kita adalah kreatif begitu ya. Yeah. Jadi memang yang paling penting adalah paham akan proses begitu ya, Sif. Ya harus mumpuni ya, harus juga punya jam terbang ya kan. Oke. Kan Anda kalau umpamanya naik pesawat nih, umpamanya Anda tanya ini pilotnya udah pengalaman jam penerbangan, oh dia baru sekolah, baru lulus cuman 2 bulan gitu ya. Kan Anda akan ragu-ragu, mau nggak saya naik pesawat terbang ini yang pilotnya cuma punya pengalaman sekolah penerbangan cuma 1 bulan gitu. Ya jadi itu kan jadi everything takes process. Ya, Jadi kita harus menjalani proses itu. But the key is you have to enjoy along the way. Ya, jadi waktu jadi assistant manager ya enjoy as an assistant manager. Waktu jadi manager ya enjoy as a manager. Waktu jadi vice president enjoy your vice president journey. Waktu jadi managing director ya enjoy your managing director journey. Ya. So you have to enjoy along the way. And you have to understand your calling. Panggilan Anda itu sebagai bankir atau enggak? Kalau panggilan itu mantep sebagai bankir, every day is an enjoyable day. Gitu. How to find our passion gitu? Karena mungkin kadang-kadang untuk anak muda sekarang
uh, agak bingung untuk bisa menentukan saya nanti mau jadi apa, what should I do next, atau bisa Anda ceritakan apa salah satu hal tersulit, atau have you ever faced the most difficult situation and how you conquer that? Ya, saya rasa pengalaman ya yang paling sulit bagi saya waktu di Eropa Timur ya, sewaktu saya Di jadi Eropa. waktu Itu usia berapa? waktu itu saya sekitar Chief. umur 48 tahun ya. Dan kemudian Eropa Timur itu kena imbas daripada Eurozone crisis ya, sehingga the whole region Europe itu kena banking crisis, dan it's not a good time. Tapi melalui krisis itu ya saya belajar banyak. Ternyata a true leader itu atau a true manager itu has to be tested in good times and also in bad times. Then comes maturity, karena sudah pernah melewati cycle yang baik dan cycle yang sulit gitu. Oke, artinya jiwa leadership itu terbentuk karena proses situasi dan kondisi yang kita hadapi, atau seperti apa menurut Anda? I think leadership is both process and a little bit of talent, but you can always learn to be a good leader, ya. Dan sudah banyak leadership courses, ya. Lebih banyak course on leadership daripada course on followership, ya. Tetapi saya rasa leadership can be learned, gitu. Jadi bisa dipelajari, gitu. Oke, leadership mungkin bisa dilihat sebagai seseorang yang bisa belajar dari kesalahan, learn from the past, atau Ya. seperti apa? Is a leader, jadi kadang-kadang people confuse about leaders and manager. Ya, manager is doing things right. Sementara leaders is doing the right thing. Tetapi kita perlu manager dan juga perlu leader. Because a leader actually juga seorang manager, gitu ya. Sehingga yang namanya leadership dan management itu sebetulnya interconnected. Karena leadership itu banyakkan on the how, sementara yang namanya management is mostly on the what, gitu. Sehingga kalau dikatakan how and what itu kombinasi ada 4. You have to do the right thing right, you have to do the right thing wrong, you have to do the wrong thing right, atau you have to do the wrong thing wrong. Ya, jadi yang benar adalah you have to do the right thing right. You have to do the right thing right. Right, gitu. Okay. Jadi itu both the what and the how. Oke. Saya sampai speechless ya. Luar biasa. Kadang-kadang dalam suatu proses mencapai sebuah karir, yang saya rasakan sebagai Gen Z mungkin ya, anak muda saat ini adalah kadang-kadang kita compare diri kita dengan orang lain. Padahal mungkin each and every one of us punya the right times, punya waktunya masing-masing. Bagaimana Anda memandang itu? Saya rasa we have to be authentic, ya. You are you, I am me, gitu ya. Saya tidak bisa menjadi Anda tidak bisa menjadi saya. Ya, kita masing-masing is unique, and our gifts are different, are unique. Our calling is different, unique. Jadi kalau calling saya jadi bankir, jangan mau jadi insinyur. Kalau callingnya jadi dokter, jangan mau menjadi umpamanya pilot, gitu ya. Kalau callingnya untuk menjadi seorang gajian, jangan jadi pengusaha, gitu ya. So saya rasa really understanding yourself and understanding others itu sebetulnya adalah prinsip daripada emotional quotient, your emotional intelligence, gitu. First you have to know yourself, then you have to know others, how to interact and socially interactive with others. Ya. Gitu. Tapi apakah salah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk bisa memacu diri kita lebih semangat lagi? Tidak salah, as long as you do it in the positive way, gitu. Untuk seperti tadi dikatakan, untuk memacu, gitu ya. Supaya kita lebih semangat lagi, ya. Karena kan kita punya umpamanya ya orang-orang yang kita idolakan, ya kan, who are the successful business people, who are the successful bankers, gitu ya. And we make that as a role model buat kita. Bukan untuk menjadi dia, tetapi supaya memacu the real you to become better, itu aja. Ya, saya sebagai Gen Z itu ini lagi-lagi ya, karena gap usia kita terpantau jauh sekali, Chief, dan saya melihat Anda sebagai sosok visioner yang luar biasa, apalagi tadi tentang memandang bagaimana Gen Z seharusnya bersikap, utamanya ketika membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena
it's really easy to feel bad when you compare what you have to another person, but you can compare it in life. You will see other people having a different version of success Yes. and also achieving different things, right? Yes. But it's very important to be authentic. To be authentic, Yeah. because everyone is unique. It's unique and everyone is gifted differently. Oke, Ya. baik. Apa pesan Anda untuk generasi muda saat ini? Apa yang perlu difokuskan untuk mencapai masa depan? Karena tentunya masing-masing dari kita punya sumbangsih untuk memajukan negara ini. Maybe I can share my leadership principles ya. Ada beberapa hal ya. Nomor satu mungkin to become a leader you have to have a vision ya. And vision is you have to know where you are, where you want to be, and how to get there. Oke. Jadi itu prinsip nomor satu bahwa a leader must have a vision ya. Yang kedua mungkin yang perlu juga dilakukan adalah tentang konsep the difference between ordinary and extraordinary is the word extra. Kalau kita mau jadi extraordinary ya do extra thing. Kalau bos kita minta kerjaan ini diselesaikan dalam 1 minggu, coba kita selesaikan dalam 3 hari. So you beat the expectation, you do the extra mile gitu. Oke. Kemudian yang konsep yang berikutnya adalah tentang teamwork. Ya, saya pernah mengatakan juga we like superstars, but we prefer a winning team. Jadi kalau kebanyakan superstar ya nggak apa-apa, tetapi kalau superstarnya banyak tapi timnya nggak pernah menang, itu nggak baik gitu. Jadi we like superstars, but we prefer a winning team through collaboration, through cooperation, begitu. Oke. Jadi that is gonna be very very important Oke. and stay positive ya. Stay positive. Zig Ziglar mengatakan it is your attitude, not your aptitude, which will determine your altitude. Ya, jadi attitude kita sebetulnya bukan kepintaran kita yang akan menentukan ketinggian karir kita dalam dunia profesional. So attitude, which is EQ, is more important than IQ, which is your aptitude. Itu yang akan menentukan ketinggian karir kita. Saya rasa itu juga. Baik. Pak Bathara Sianturi luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Shift Talk. Saya belajar banyak. Tentunya pemirsa juga belajar banyak tentang leadership, teamwork, dan kita harapkan saya bersama dengan generasi muda yang lain bisa memajukan negara ini. Because the youth is our future, the youth is our power, dan tentunya perekonomian Indonesia ini betul-betul bisa kita support dan situasi dan juga kondisi di Indonesia bisa membaik dari berbagai aspek. Terima kasih Pak Bathara Terima Sianturi. kasih. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa, dan demikian perbincangan kami bersama dengan CEO Citibank Indonesia. Tetaplah di Shift Talk untuk program-program dan juga bersama dengan narasumber yang lainnya. Saya Chamar Henda pamit, terima kasih dan sampai jumpa.